Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat sore teman-teman semua. Izinkan saya Umur Sudrajat, pemilik Galeri Manara, untuk sedikit berbagi cerita, berbagi kisah tentang koleksi-koleksi dari Galeri Manara. Jadi mengapa kemudian vlog ini saya mulai pada kesempatan kali ini. Jadi ada beberapa masukan dari teman-teman semua. Jadi para follower di Instagram yang alhamdulillah sekarang sudah 9.700 kalau tidak salah ya, 9.700-an. Dan teman-teman sepertinya meminta untuk mungkin tidak kalau koleksi di Galeri Manara yang ditampilkan tidak hanya foto atau kemudian video-video penggalan pendek, tetapi juga ada narasi di mana saya menceritakan tentang latar belakang sejarah maupun kemudian sisi kepustakaan itu sendiri. Nah, di vlog ini saya mencoba untuk mengawali itu dengan salah satu koleksi tombak pusaka dari Galeri Manara. Jadi mungkin teman-teman yang terbiasa melihat di Instagram sering melihat tombak ini. Jadi tombak ini beberapa kali saya posting, dan menurut saya ini menjadi penting untuk saya posting karena tombak ini adalah salah satu contoh tombak terbaik. Jadi grade untuk tombak yang dikualifikasi tombak kualitas atas, contohnya adalah tombak ini. Jadi tombak Kanjeng Kyai Danupoyo. Nah, daripada penasaran, ini adalah warangka dari tombak Kanjeng Kyai Danupoyo itu. Nah, warangka ini adalah model terusmian dari Cirebon. Nah, dan memang tombak ini tangguhnya adalah tangguh Cirebon di era Mataram Sultan Agung. Jadi ada satu kisah menarik tentang bagaimana peran Cirebon. Selain juga ada Wali Songo di situ, ada Sunan Gunung Jati, tetapi juga punya pengaruh yang cukup luas bagi kerajaan Mataram, terutama di zaman Sultan Agung. Jadi permaisuri dari Sultan Agung adalah Ratu Kulon. Nah, itu adalah putri dari Sultan Cirebon yang kemudian diperistri dan menjadi permaisuri dari Sultan Agung. Nah, mengapa kemudian saya ingin menceritakan hal ini? Karena menurut saya ini ada kaitannya dengan tombak pusaka ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini sudah disungging. Jadi disungging itu semacam dilukis. Jadi kalau di dalam konteks estetika warangka keris, di estetikanya itu ada satu teknik yang dinamakan sebagai teknik penyungging, yaitu teknik melukis. Nah, awalnya memang ini adalah warangka terusmian aslinya dari tombak pusaka ini, tapi kemudian saya melihat karena ini punya nilai sejarah yang penting dan punya nilai kepustakaan yang tinggi, maka saya coba untuk memuliakannya dengan menyunggingnya. Jadi sunggingan ini pun juga sudah disesuaikan dengan alur dari warangka aslinya ini. Jadi saya tidak menambahkan ukiran-ukiran yang ada. Jadi ini memang murni asli dari asli dari warisannya. Dan kemudian ini adalah pola-pola yang kemudian saya coba masukkan di dalam konteks warangka model terusmian ini. Nah, di sini ada beberapa pola yang coba ditampilkan dan teman-teman bisa lihat. Jadi ada Ganesha, terus kemudian ada salah satu kereta yang cukup terkenal di Cirebon, yaitu kereta pusaka Paksi Nagalimanya. Terus kemudian ada semacam orang berkuda tapi kemudian punya sayap, dan ada semacam macan liman. Jadi konsep macan dengan perpaduan macan dengan hewan gajah. Dan pola-pola ini yang coba kemudian kita hadirkan sebagai satu representasi
nilai-nilai falsafah yang kemudian bisa diimplementasikan di dalam warangka tombak pusaka Kanjeng Kiai Danpo ini. Nah, kita akan lolos pusakanya, dan teman-teman jangan kaget karena tombak pusaka ini berbeda dari apa yang ada di foto misalnya yang di Instagram dengan kemudian yang coba saya tampilkan ini. Baik. Jadi sisi penghormatan terhadap tombak pun juga sama, antara penghormatan terhadap tombak dengan penghormatan terhadap bilah keris. Jadi kita sebagai orang Jawa misalnya selalu diberikan satu pembelajaran, jadi budi pekerti tentang bagaimana unggah-ungguh kita ketika kita berhadapan dengan baik seseorang maupun kemudian sesuatu. Semisal kita bertemu dengan orang misalnya di pinggir jalan, maka kita mengucapkan salam, baik assalamualaikum, selamat pagi, atau kemudian sugeng injang, dan bahasa-bahasa sesuai dengan lokalitas daerahnya. Tapi dalam konteks keris ini juga berlaku, artinya ketika kita mengayunkan pusaka kita, baik keris, tombak maupun yang lain, misalnya tosangaji yang lain, itu sebagai salah satu bentuk ulu salam kita terhadap warisan budaya pusaka ini. Jadi dari sisi ilmiah atau kemudian dari sisi teknis, sebetulnya ini sebagai sebuah bentuk preventif diri kita ketika kita selesai membuka dan kemudian kita uluk salam seperti ini, maka bau arsenik atau kemudian bau dari warangan yang kemudian tertinggal di dalam warangka baik keris maupun kemudian tombak ini tidak langsung terhirup oleh kita. Jadi ini menjadi satu upaya preventif yang sebetulnya juga diajarkan oleh leluhur kita yang seringkali, mohon maaf, ini tidak tersampaikan kepada generasi hari ini. Jadi orang kemudian menganggap uluk salam itu sebagai penghormatan atau kemudian menyembah terhadap kerisnya, padahal itu bukan. Artinya kita menghormati itu bukan hanya pada sisi pusakanya atau kemudian bilahnya, tetapi kita juga menghargai pada prosesnya, bagaimana kita menghargai terhadap empu yang membuatnya. Artinya kita juga tidak meletakkan pusaka kita atau tosan aji kita itu pada sembarang tempat. Saya seringkali tidak sepakat atau tidak mohon maaf ya, jadi saya kurang suka misalnya ketika ada orang yang meletakkan keris sembarangan, padahal keris itu dibuat dengan rasa karsa yang kuat dari empu yang dia harapannya dia bisa persembahkan kepada pemesannya atau kemudian orang yang akan memakai pusaka ini sebagai representasi dari dirinya. Artinya kalau kemudian kita meletakkan pusaka ini sembarangan, misalnya di lantai atau kemudian dilangkai oleh orang, saya kira kok kita tidak menghargai karya empu ketika dia membuat pusaka ini. Nah, ini yang menurut saya juga perlu menjadi satu bagian dari refleksi kita tentang bagaimana cara kita meletakkan. Maka dari itu, kenapa seringkali ada pertanyaan misalnya ke saya soal kenapa kok orang tidak boleh meletakkan keris di lantai atau kemudian di lantai, atau kemudian keris harus ditaruh di tempat atas misalnya. Nah, ini menjadi satu bagian dari upaya penghormatan kita bahwa keris ini ketika itu sampai terlangkai atau bukan persoalan mohon maaf misalnya jinnya atau kodam yang marah, tetapi bagaimana kita memperlakukan dan menghargai warisan budaya agung ini, bagaimana kita menghargai proses yang sudah dilakukan oleh empu. Empu membuat keris juga bukan persoalan mudah atau bukan persoalan sepele. Empu membuat keris dengan laku spiritual, empu membuat keris dengan memilih bahan-bahan terpilih, lalu kemudian ketika kita yang hari ini mewarisinya memperlakukannya dengan kurang bijak, saya kira itu bukan tindakan yang patut untuk dilakukan. Nah, ini yang menjadi satu bagian dari refleksi kita, di mana sebetulnya keris juga mengajarkan nilai falsafah dan budi pekerti agar kita mampu menghargai
ketika kita bisa menghargai yang sudah tiada. Artinya empu itu kan ketika seperti ini, misalnya tombak di zaman Mataram sudah berapa ratus tahun, dan kemudian kita masih menghargai terhadap yang sudah tidak ada aja kita menghargai, apalagi terhadap yang ada. Maka kita juga bisa menghargai orang-orang yang dari sekitar kita, atau orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Nah, ini salah satu pelajaran dari etika dasar dalam dunia berkisah, dan saya kira pelajaran-pelajaran inilah yang hari ini perlu banyak kita share ke masyarakat umum. Nah, kembali ke soal tombak pusaka Kanjeng Kiai Danupoyo ini. Nah, Danupoyo ini diartikan, kalau kita mengartikannya bebas itu, Danupoyo ini sebagai semacam alat raja atau kemudian panah raja. Nah, konteks panah raja ini berarti adalah sesuatu yang disematkan kepada pusaka ini agar dia menjadi pegangan dari pemimpin atau pemimpin utama, atau kemudian raja, atau kemudian orang-orang yang berada dalam lingkaran utama raja. Bisa patihnya, bisa kemudian putra mahkota, atau kemudian para pangeran, atau kemudian orang-orang kepercayaan raja. Nah, Danupoyo diartikan bebas seperti ini, dan dapurnya ini adalah dapur Dorodasih. Dorodasih itu kalau kemudian dalam bahasa Jawa, kalau saya tidak salah, Dorodasih itu adalah semacam mimpi yang mewujud menjadi nyata. Jadi kita dibentuk oleh satu impian dalam kehidupan kita, dan dalam konteks impian itu maka kita punya effort, kita punya usaha, kita punya ikhtiar yang harus kita lakukan dan untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Artinya misalnya gini, di zaman hari ini banyak anak-anak misalnya yang bercita-cita untuk menjadi seorang programmer misalnya. Maka ketika dia ingin mewujudkan cita-cita itu, dia harus kemudian berikhtiar, berusaha, dia belajar coding, dia membaca banyak tulisan atau kemudian literasi yang berkaitan dengan itu. Nah, upaya-upaya untuk mewujudkan mimpi inilah yang kemudian menjadi falsafah dari dapur Dorodasih itu. Dan apa yang kemudian menarik dari dapur Dorodasih ini dalam konteks mewujudkan mimpi untuk menjadi nyata itu, maka coba teman-teman lihat tombak Dorodasih ini, pamornya, pamor Wasuta. Pamor Wasuta itu berarti semacam beras yang sampai tumpah. Beras sampai tumpah itu kalau orang sudah punya beras itu kan basic need setiap orang butuh makan. Nah, ketika orang sudah makanannya itu sampai berlimpah, maka kemudian diartikan dia rezekinya sudah berlimpah. Maka penciptaan konteks pamor beras wutah ini diartikan sebagai satu harapan agar pemilik pusaka dengan pamor beras wutah ini selalu mendapatkan rezeki yang melimpah. Nah, ini konteks-konteks ini yang saya kira perlu kita gali dan kita diskusikan. Nah, hal yang menarik lain, pamor beras wutah itu adalah pamor muma. Nah, konteks yang menarik lain, dalam satu bilah ini ternyata juga ada pamor miring. Jadi pamor miring ini ada semacam pamor banyu mili yang ada di atas ini. Jadi teman-teman bisa lihat, coba teman-teman perhatikan, atasnya itu adalah pamor semacam pamor atur atau kemudian banyu mili, bawahnya ini pamor beras wutah. Nah, hal yang menarik dalam konteks ini adalah tidak banyak tombak-tombak yang kemudian mempunyai ciri atau kemudian dibentuk dengan seperti ini ketika itu tidak dibuat khusus untuk seseorang atau untuk satu tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini misalnya kita bisa lihat bahwa material dari tombak ini, jadi tantingannya itu sangat enak, terus kemudian bilahnya juga bagus, jadi besinya itu juga padat, dan kita lihat satu hal yang menarik adalah penanda. Jadi sign atau penanda dari satu pusaka itu biasanya bisa secara nyata itu ditampakkan atau kemudian tidak nyata ditampakkan. Contoh nyata ditampakkan misalnya dalam bentuk pola kinatah. Jadi kinatah di konteks tombak pusaka Kanjeng Kiai Danupoyo ini adalah sekar anggrek. Nah, sekar anggrek itu menjadi satu privilege dari keluarga kerajaan.
teman-teman bisa lihat di umum, misalnya kolektor-kolektor umum, saya yakin atau ya saya kira dari pengamatan yang saya lakukan beberapa tahun belakangan ini, misalnya sangat jarang yang memiliki Kinata Sekar Anggrek. Jadi Kinata Sekar Anggrek ini menjadi satu bagian dari penanda di mana hanya keluarga tertentu dari kasta tertinggi misalnya. Jadi kasta tertinggi tentu teman-teman bisa ketahui, dan itu yang kemudian memiliki Kinata Sekar Anggrek. Nah, kalau kemudian kita coba kontekskan dengan penangguhannya, misalnya bahwa tombak ini bertangguh Cirebon tapi dibuat di era Sultan Agung, maka pembuatannya juga bukan pembuatan yang saya kira biasa-biasa saja. Artinya ini menjadi satu pusaka yang kemudian dibuat untuk anggota keluarga kerajaan. Nah, hal yang menarik misalnya kenapa kemudian medoknya itu kok medok kelengan. Jadi medok kelengan misalnya tidak hanya ditombak tapi juga dikeris. Misalnya seringkali kita temukan kenapa kemudian gonjo misalnya di dalam keris itu kok kelengan. Artinya kelengan itu hitam atau dia tidak berpamor misalnya. Seringkali terjadi penggantian dalam konteks gonjo atau kemudian medok itu untuk melindungi atau tanda kutip untuk melindungi atau menjaga rahasia dari pusaka tersebut. Kenapa? Misalnya gonjo itu kan satu bagian yang ketika dalam satu misalnya bisonan atau kemudian satu acara resmi itu kan mudah terlihat. Maka ketika dia diganti dengan yang sifatnya wulung atau kemudian kelengan itu, orang akan bertanya ini keris apa? Nah, padahal bisa jadi itu adalah keris Kanjeng Kyai misalnya, atau keris yang memang punya privilege khusus. Nah, ini yang model-model kearifan ini yang juga dilakukan selain untuk menjaga kerahasiaan atau kesinengkeran dari pusaka itu juga sebagai upaya tawadhu, jadi upaya rendah hati untuk tidak menunjukkan sisi kepusakaan itu. Jadi ini satu bagian dari, menurut saya adalah pendidikan budi pekerti yang sangat luhur dari luhur kita. Dan hari ini kita sebagai orang yang misalnya senang keris atau kemudian mencoba berkecimpung di dunia tosan aji misalnya, nah nilai-nilai ini yang saya kira perlu untuk kita kita resapi dan kemudian kita jalankan dalam aktivitas kita di dalam berhobi tosan aji ini. Nah, teman-teman kembali ke tombak ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tombaknya dia digarap dengan sangat indah, jadi looknya juga indah, terus kemudian kinatahnya juga sangat detail. Jadi kinatah 3 dimensi yang benar itu model seperti ini. Artinya salah satu contoh atau kemudian salah satu cara untuk teman-teman membedakan bagaimana sih kinatah asli sama kinatah tidak asli, misalnya kinatah emas asli atau tidak asli, itu lihat di pola 3 dimensinya. Nah, di pola 3 dimensi itu hari ini masih belum banyak pengkinatah bila keris yang mampu menyamai atau bukan menyamai, bahkan mencoba untuk mendekati dari kinatah-kinatah lama pun juga masih cukup, ya saya kira cukup sulit. Nah, ini yang bisa menjadi satu bagian dari penanda tentang bagaimana kinatah ini sebenarnya. Kemudian kedua, ketebalan dan pola 3 dimensinya. Nah, pola-pola 3 dimensi kinatah lama dengan kinatah hari ini cukup berbeda. Nah, di vlog berikutnya misalnya atau di ulasan berikutnya saya mungkin akan coba tunjukkan beberapa contoh misalnya kinatah keris baru maupun kemudian kinatah keris lama, tapi kita akan bahas di sesi berikutnya. Nah, ini yang di konteks pembahasan di Kanjeng Kyai Danupoyo ini mungkin agak melebar. Jadi pembahasannya ya kita juga ngomongin soal budi pekerti, kita juga ngomongin sedikit soal sejarah, kita ngomongin sedikit soal teknik dan lain-lain. Tetapi saya mencoba untuk membagi apa yang sedikit saya ketahui tentang koleksi-koleksi di Kalirohana, dan mungkin saja teman-teman juga bisa bersepakat atau tidak bersepakat terhadap apa yang saya sampaikan.
tapi saya kira kita punya ruang yang luas misalnya untuk mendiskusikannya dalam ranah nyata misalnya. Nah, ini yang karena memang konteksnya lagi pandemi, jadi memang banyak aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan melalui daring misalnya, atau kemudian melalui media digital atau media online. Nah, teman-teman, ini adalah contoh tentang bagaimana tadi kita melihat sebuah tombak, dan pemilihan tombak juga saya kira sama dengan pemilihan sebuah pusaka. Teman-teman bisa nanti cek misalnya di postingan di IG saya di @unggul.sudrajat, atau kemudian di fanpage Facebook di Galeri Omah Nara tentang kriteria pemilihan sebuah pusaka yang baik. Nah, itu saya kira bahan khusus tersendiri yang nanti saya coba akan bikin vlognya, dan saya coba share ke teman-teman tentang bagaimana detailing cara pemilihan pusaka yang baik. Tapi izinkan saya sekali lagi memulai awal vlog ini dengan tombak pusaka ini, Kanjeng Kyai Danupoyo, alat raja. Baik, terima kasih. Mungkin itu dulu teman-teman. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan salam bahagia buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.